organisasi, sekolah, prestasi, dan konten. Jadi ada 4. Pas ini ID card. Ini ID card dari OSIS yang selama ini saya dapat selama 1 periode. Pengalaman emas dan berharga bagi saya. Semangat bikin konten karena ternyata buat konten itu lebih seru. Salah satu piagam aku ranking 1 ya. Dan jujur aku tuh seneng banget bisa dapat ini dan doain untuk semester ini juga bisa dapat lagi dan lulus dengan peringkat 1 di kelas. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin terbalik kalau di sini kita bisa balik ya. Ini adalah saya pas itu ikut pelatihan jurnalistik tanggal 10 Agustus 2025. Ini ya saya dapat ini. Aku juga harus lebih sering rajin belajar tentang pelajaran di sekolah supaya nggak cuma berkembang di luar tapi juga berkembang di dalam sekolah. Asik. Apa hal yang paling aku rasain setelah 1 periode di OSIS? Pelajaran paling nyata yang aku dapetin dari OSIS. Pelajarannya sih mungkin belajar tentang bersosialisasi, tentang berubah dari caraku bertanggung jawab setelah OSIS. Setelah berada apa rasanya gagal setelah berusaha maksimal. Ya mungkin aku tuh sebenarnya dibalik pencapaian-pencapaian yang ada, aku tuh ya sebenarnya ngerasain kegagalan juga ya. Ini 1 kali gagal 1000 prestasi bakalan dicapai ya. Apa yang berubah setelah aku mencapai sesuatu? Yang mereka itu belajar. Mereka juga awalnya mungkin kebingungan termasuk saya. Saya melihat chord A aja yang gampang kayak gini. Dipraktekin di gitar itu lumayan susah. Apalagi kalau pindah chord dari misalnya C. Apa arti cukup di lingkungan sekolah? Kalau arti cukup di lingkungan sekolah itu cukup. Oke guys, balik lagi di channel kebanggaan kita sama channel Gaung YT di channel Daus Gaung. Ya, udah ada motor. Di kesempatan kali ini kita akan membuat konten lagi tentang ngobrol santai. Tentunya kita itu udah lama banget ya nggak ngobrol santai kayak gini. Sebenarnya ini tuh konten aku ngomong dialog sendiri ya. Dan mungkin kalian bisa dengerin mungkin sedang main atau lagi apa itu di kafe dengerin ocehanku saja ya. Dan udah berapa tahun, setahun mungkin lebih ya, 1 tahun atau berapa bulan, saya belum cek di YouTube, nanti saya cek. Itu kita udah nggak buat konten ngosan atau ngobrol santai. Berbeda dari sebelumnya, ngosan-ngosan kali ini tuh saya mau menceritain pengalaman. Nah, ada beberapa pengalaman yang ingin saya ceritakan. Mungkin ya pengalaman organisasi, sekolah, prestasi, dan konten. Jadi ada 4 pilar utama yang nanti kita semua insya Allah akan dibahas. Sebenarnya aku itu sedang lagi belajar public speaking. Makanya aku itu sedikit ini kan rumah lagi sepi dan daripada bingung nggak buat karya, mungkin aku buat kayak gini aja ya. Mungkin siapa tahu nanti di masa depan aku lihat ini lagi dan mungkin semoga di masa depan aku lebih sukses dari yang sekarang. Amin. Oke ya, mungkin kalian itu gimana nih kabarnya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, buat kalian yang bertanya kabarku sekarang gimana? Kabarku itu baik-baik saja. Tapi mungkin ini yang berasal dari Instagram ya, yang klik. Nanti kan setiap aku upload video itu kadang juga di-share di Instagram. Dan kedepannya mungkin ada di TikTok, story TikTok. Dan juga nanti ada yang kenal dengan aku, nanti saya bagi linknya ya. Nah mungkin dari Instagram dulu atau dari TikTok ya. Mungkin banyak yang bertanya kenapa sekarang itu gak konten. Ya jujur kemarin ada sih yang DM, Bang kenapa konten lagi. Terus aku juga buat catatan gitu yang kayak pura-pura kesepian. Ternyata beneran loh ada yang DM gitu, seorang dosen kenapa bisa kesepian. Oke. Ya sebenarnya aku juga lagi bukan gabut bikin konten, dan mungkin selama Januari ini tuh
range konten aku itu sempat menurun dari bulan-bulan sebelumnya yang jujur aku itu lumayan konsisten banget bikin konten, tapi di bulan Januari ini itu agak sedikit terhambat. Gak tahu ya kenapa, mungkin aku juga sebenarnya nggak terlalu sibuk sih, tapi karena ya ada project lah, intinya ada project dan ini sekarang lagi ditulis naskahnya. Dan video ini tuh dibuat setelah aku upload vlog 15 km. Kalian nanti bisa tonton ya, tonton di sini. Nanti saya suruh editor buat nyantumin di kartu videonya ya yang vlog 15 km. Kita ngomongin apa lagi nih? Sebenarnya ini judulnya mungkin nanti gibahin diri sendiri ya, kita nggak gibahin orang lain. Karena di ngobrol santai atau ngosan ini saya nggak mau gibahin orang, jujur saya lebih mau menceritakan pengalaman diri saya sendiri sekaligus belajar public speaking. Dan kemarin juga saya udah tampil itu di ceramah ya mas kemarin, tapi lumayan lucu sebenarnya ceramahnya. Dan aku itu sebenarnya di situ bukan sifat aku yang asli, karena aku itu asli introvert. Ini juga aku lagi belajar ngomong biar nggak jadi introvert dulu. Dan mungkin beberapa bulan lagi kita buat lagi yang sesi-sesi ngosan kayak gini ya, tapi dengan tema yang baru. Sebelumnya saya itu mengangkat tema tentang Buritan atau tempat saya kecil, dan juga tema tentang Wali Band yang awal mula saya itu suka sama Wali. Nah, daripada ngobrol-ngobrol kayak gini gak jelas ya, ini tuh tanpa skrip ya, ini juga cuma perekam suara biasa, ini tuh gak ada skrip-skripnya. Dan mungkin saya itu ngomong dengan apa adanya, jadi mungkin kalau ada salah ya mohon dimaafkan. Oke, sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan, tapi nanti di akhir video ya, mungkin menjelang akhir video. Sebelumnya mungkin saya mau tentang organisasi dulu ya. Jadi selama saya konten di Instagram dan juga TikTok selama tahun 2025-an ini, saya juga disambi dengan menjadi organisasi OSIS. Saya juga ikut OSIS, salah satu organisasi OSIS. Saya itu Lepilek ya, ini ngobrol santainya Lepilek. Organisasi OSIS itu saya dari 2024 sampai yang kemarin 2025. Saya hanya ikut satu periode karena di kelas 10 saya nggak ikut dan baru direkrut pas kelas 11, dan udah tahu ya jadi apa, jadi kameramen atau tukang dokumentasi mungkin, atau sekbid humas. Nah itu ya, ada beberapa, ini ada banyak banget ini guys, sebentar ya. Oke guys, ini ada banyak banget ya, ini tuh yang dari OSIS ini ada apa sih, ini ID card dari OSIS yang selama ini saya dapat selama satu periode. Udah banyak banget ini, mulai dari panitia soccer cup ini ada juga panitia pilketos, lalu ini ada pelepasan peserta didik kelas 12 ini ada juga pelatih panitia LDK, saya pernah ikut panitia LDK. Dan ini ada peserta LDK ini pas awal-awal saya masuk OSIS. Ini masih saya simpan dan saya gantung di sana nih. Bentar ya. Saya gantung ya di sana, sekitar sana lah. Ini sih kata ya. Nah di situ guys. Sini ya, nanti saya tandain. Saya gantung di sini nih guys. Saya gantung di sini. Nih di sini saya gantung ya. Karena kenapa digantung ya, buat pengalaman aja sih, karena begitu ya, itu karena menjadi pengalaman emas dan berharga bagi saya. Sebenarnya banyak banget cerita yang mungkin biasa saya share dari OSIS. Yang paling saya senang dari OSIS adalah bekerja sama ya. Saya itu alhamdulillah dapat teman baru di sana, dan juga dapat banyak banget pengalaman yang mungkin pengalaman itu nggak didapat dari rumah aja ya. Di OSIS itu kita dituntut untuk bisa bekerja sama,
dan bisa menyiapkan segala sesuatu itu harus pas. Jadi misal kalau ada event besar nih, event apa namanya, intinya ada event, kita itu harus bisa mempersiapkan itu semuanya dengan matang. Nah pas ada eventnya juga kita harus stay. Sebenarnya kalau aku itu sering stay karena aku itu kan dokumentasi ya. Jadi kalau setiap apa itu kayak gini, cekrik cekrik, nah kayak gitu ya. Dan mungkin aku harus sering banget stay di sana buat nggak kehilangan momen setelah acara selesai. Kalau aku ya itu bersih-bersih pastinya, buat beresin semua acara dan ngedit. Nah kalian bisa kunjungi nih akun Instagram OSIS ya ini, tapi saya udah nggak pegang lagi. Ini ada beberapa yang mungkin masuk sorotan atau apa ya, saya dulu pernah ditaruh di sorotan, masih ada kayaknya sekarang. Itu hasil kerja saya ya selama saya di OSIS, selama saya melakukan dokumentasi di OSIS. Dan jujur dari OSIS itulah saya itu juga semangat bikin konten, karena ternyata buat konten itu lebih seru. Karena sebelum masuk OSIS aku itu kan jarang banget bikin konten, belum ada vlog. Nah sebelum aku kenal vlog itu kan belum ikut organisasi OSIS ya. Sementara pas ada vlog itu malah aku ada di OSIS, jadi harus sambil OSIS, sekolah, sama ngevlog. Tapi ujung-ujungnya itu kayak senang sendiri gitu loh guys. Walaupun mungkin kata orang lain itu ya, wah capek banget pasti, tapi kalau menurut saya malah itu ya seneng gitu, karena bisa bermanfaat buat diri sendiri dan juga orang lain. Karena menurutku itu berkarya itu adalah penting, sangat-sangat penting sekali. Jujur kalau aku mempunyai sebuah karya itu aku bangga banget. Walaupun mungkin yang lihat cuma seberapa, mungkin aku buat vlog yang nonton itu cuma 10, tapi kalau 10 orang nonton sampai akhir aja itu aku udah seneng banget. Itu artinya karya aku itu bisa bermanfaat dan mungkin bisa menghibur. Sebenarnya ada beberapa orang itu yang nonton karyaku di TV. Aku pernah dikirimin videonya ngeliat aku di TV besar gitu ya, nontonin vlog-vlog aku di rumah siapa gitu, dan mungkin lumayan seneng. Aku itu seneng banget. Dan beberapa teman-teman di sekolah itu ada yang manggilnya itu Daus Gaung. Nah itu kan Daus Gaung itu adalah nickname Instagram awalnya, tapi saya buat TikTok, terus saya dilemparin juga ke YouTube ini pakai nickname Daus Gaung. Tapi kalau untuk YouTube sendiri itu kita panelnya Gaung YT. Kenapa nggak ikut Daus Gaung? Karena emang sejarah awal-awalnya itu Gaung YT dulu, baru Daus Gaung sebenarnya. Gaung itu kan artinya gagah dan unggul. Mungkin banyak yang sudah tahu arti gagah dan unggul. Awalnya itu dari YouTube, lalu pindah ke ini ya IG. Aku juga konten banget di IG gitu ya. Pas itu lagi seneng-senengnya konten di IG sampai aku lupa punya YouTube ya. Ini YouTube gak dikembangin, tapi ini kembali lagi konten di YouTube. Dan bulan Februari doain yang terbaik aku bisa ngimbangin antara TikTok, YouTube, dan juga Instagram, biar aku itu bisa punya karya yang lebih baik lagi sebelumnya. Biar bisa punya karya lebih baik lagi. Oke, sebenarnya mungkin nggak banyak prestasi yang aku tuangkan ya. Kalian bisa ya kalian lihat ke IG, lalu buka ini akunku dan lihat sorotan JJ Keren. Di situ aku kayak lebih sering buat JJ, tapi ada sedikit apa yang aku capai aku buat JJ, karena emang itu adalah ekspresiku. Jadi aku tuh memang pas mungkin ada yang ngatain gitu, ngapain juga buat punya prestasi tapi kok di JJ-in dan dipublish buat apa. Sebenarnya kalau aku itu pengen personal branding, biar orang-orang itu ngelihat aku itu punya prestasi atau apa ya. Jadi aku itu nggak mau pengakuan mungkin dari orang lain, tapi mungkin itu di masa depan biar bisa jadi portofolio sendiri aku ya, kalau aku itu selama ini melakukan kayak gini, berani posting, itu sebenarnya adalah personal branding. Aku itu sebenarnya nggak terlalu tahu tentang personal branding, tapi intinya selama apa yang aku pelajari dari personal branding,
Kalau kita buat konten itu banyak banget loh manfaatnya. Mungkin kalau ngosan kali ini kita nggak bisa jelasin ya, karena takutnya nanti malah jadi kayak diklat. Takutnya jadi seminar, maksudnya webinar gitu ya. Kita mungkin ngomongin tentang kehidupanku di sekolah atau ngobrolin tentang diriku sendiri. Oke, nah mungkin kita ngomongin apa lagi ya? Oh ya ini guys, sekarang kan aku bentar lagi mau lulus dan mungkin video ini diupload kapan ya? Minggu depan mungkin Sabtu. Ini kan sebenarnya tanggal 31 Januari, mungkin seminggu lagi kita upload. Doain ya yang terbaik aja, karena sekarang aku itu mau ikut SNBP dan semoga lolos. Doa dari kalian itu sangat-sangat berharga. Ya, nah mungkin apa kita masuk ke sesi pertanyaan? Belum guys, kita belum masuk ke sesi pertanyaan. Jadi ini tuh nanti kita ngomongin apa guys, sebenarnya bingung mau ngomongin apa ini karena tanpa skrip. Oh ya mungkin di sekolahnya gimana bang? Kalau aku jujur sekolah itu merasa seneng, dan ini tuh saya mau ungkapin dan saya mau terima kasih. Ini ucapan terima kasih kepada semua orang yang mendukung saya. Alhamdulillah di semester kemarin kelas 12 semester 1 saya mendapat rank 1. Ini guys, di itu ada 2 piagam ya, yang ini tuh yang semester 1 dan yang ini yang piagam menang lomba itu apa ya, lomba kelas meeting pas bulan Agustus ya. Bentar guys, ini sih bisa diambil apa enggak? Aku jatuh kok. Ya. Ini adalah salah satu piagam aku rank 1 ya. Dan jujur aku itu seneng banget bisa dapat ini, dan doain untuk semester ini juga bisa dapat lagi dan lulus dengan peringkat 1 di kelas. Amin amin ya rabbal alamin. Kita taruh lagi ya. Kita lanjut ya, tadi kan udah ngomongin tentang prestasi. Mungkin yang satunya lagi itu ambilnya susah ya, yang ini yang warna putih itu bingkainya. Itu adalah pas aku juara lomba vlog kelas meet SMA PGRI Gumelar yang Agustus. Alhamdulillah aku mendapatkan juara 2. Videonya ada videonya dan sudah dipublis tapi di akun yang kedua. Nanti saya share lah linknya di deskripsi atau mungkin kalau bisa tulis ini ya. Hanya dibuka buat. Nah itu nanti kalian buka akun kedua aku, lalu kalian ke playlist, lalu di situ ada playlist juara vlog apa itu, intinya ada satu playlist. Kayaknya kalau di channel kedua emang jarang banget upload video. Aku lebih mentingin di channel utama. Di situ kalian bisa lihat langsung ya videonya, hasilnya seperti apa di situ udah ada. Nah sebenarnya pas Januari ini ya saya juga alhamdulillah mewakili kelas mendapatkan juara yang kelas meeting akhir tahun Desember ya. Saya mendapatkan juara 3 umum dan juara terfavorit. Nah itu ada ya, itu nanti saya di mana di piagamnya, masih di sana ya di lemari. Nanti saya lampirin aja ya foto-fotonya ini. Dan untuk hasilnya kalian bisa lihat di TikTok SMA PGRI Gumelar. Atau mungkin saya akan upload secepatnya ya yang di akun kedua. Jujur yang itu sih belum di-upload. Bukan malas atau apa, karena belum aja sih ya, gimana ya, nanti ya hari ini mungkin kita uploadan gitu. Yang ya sebenarnya harusnya yang video vlog 15 km itu hari malam Sabtu itu seharusnya udah upload, bahkan udah tayang, tapi ternyata saya itu salah upload videonya guys, yang belum ada cuplikannya. Kalau sekarang kan lihat udah ada cuplikannya. Nah itu versi yang benar. Di sini tuh lagi rame karena ada orang hajatan. Belum, ini saya pilek ya, benar, saya minum dulu.
Oke, kita lanjut ya. Tadi ada orang hajatan tapi belum mulai mau hajatan, jadi saya juga keluarganya itu lagi ada pada bantuin, tapi saya di rumah. Kenapa saya di rumah ya? Karena saya itu lagi lumayan pilek ya, jadi dan di rumah gabut akhirnya buat video ini ya, mungkin bisa jadi kenangan. Nah, sebenarnya apa lagi ya, oh iya, saya mau ceritain yang pengalaman ikut seminar pelatihan pelayan jurnalistik di SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang ya. Ya, di situ ini ada anunya guys, sebentar. A few moments later. Ini guys, ini ada yang ini mungkin terbalik, kalau di sini kita bisa balik ya. Ini adalah saya pas itu ikut pelatihan jurnalistik tanggal 10 Agustus 2025. Ini ya, saya dapat ini, dan berarti udah berapa bulan ini guys? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, udah 5 bulanan lalu ya. Tapi sebenarnya pas Desember juga akhirnya aku itu membuat ngosan kayak gini, tapi tertunda karena ada sesuatu. Jadi akhirnya bulan ini sudah Februari ya, berarti udah 2 bulan. nggak apa ya, 2 bulan, 1 bulan lebihan tertunda, tapi alhamdulillah masih bisa dilaksanakan untuk acara ngobrol santai kali ini. Dan mungkin kalian bertanya, Bang, tadi kok lancar, apakah ada skrip? Enggak, ini tuh sumpah nggak ada skrip. Kalau ada skrip mungkin saya kayak gini ya, lihat terus gitu. Ini tuh tanpa skrip, dan apa yang aku udah dapet itu tentang public speaking. Aku kan belajar public speaking banyak hal, dan aku tuangin di depan kamera ini, termasuk vlog juga. Itu sebenarnya melatih kemampuanku untuk bisa bercerita. Dan ini juga ngobrol santai juga, mungkin nanti kita buat lagi supaya kemampuan gue itu terus meningkat, biar bisa bercerita dengan struktur dengan baik dengan kalian semua. Nah, udah 20 menit lebih ya. Sebenarnya kita ngomongin apa lagi sini guys? Bingung saya guys. Nanti ada beberapa ini ya, pertanyaan yang saya akan buat yang dibuat sama ChatGPT sebenarnya, tapi ditanya kepada saya. Nanti gimana sih reaksi saya? Apakah saya bisa menjawab pertanyaan dari ChatGPT tersebut atau malah kewalahan? Karena ini udah 21 menit ya. Udah ngomongin tentang organisasi, udah ngomongin tentang sekolah, udah ngomongin tentang pelajaran jurnalistik, udah ngomongin tentang ini ya, prestasi. Oh iya, satu lagi, kita ngomongin konten juga udah ya, yang tadi yang kayak vlog. Dan mungkin ngobrol santai kali ini. Setelah ngobrol santai yang episode 2 itu, aku mungkin banyak banget ya membuat konten, membuat vlog gitu ya. Kalian bisa scroll itu, waduh, banyak banget sebenarnya. Dan alhamdulillah dari manfaat membuat vlog ini tuh aku jadi kayak lebih seneng karena punya karya, karena aku tuh bisa menjelajahi tempat-tempat sambil bawa kamera. Mungkin orang lain ngira itu ke tempat bawa kamera gitu malu ya, tapi kalau saya itu alhamdulillah sekarang udah enggak. Kita udah berani banget untuk pede di depan kamera, sekaligus ngomong-ngomong banyak hal, ngomongin yang ada di lingkungan tersebut. Ya mungkin menurutku itu kayak gini, kalau kita ngomong ke lingkungan itu ada orang lewat, itu kan pasti di eceng-ecengin atau gimana gitu ya. Tapi kalau bagi saya itu buat konten di tempat itu 1 kali doang gitu, dan orang itu besoknya juga mungkin bakalan lupa sama apa yang aku lakukan hari ini. 5 menit lagi mungkin dia bakalan lupa gitu. Ya udah gitu, yang udah aja. Begitu pula kayak aku itu, kalau misal presentasi atau hal apa, memang aku itu mungkin salah ngomong atau gimana, tapi aku itu nggak introspeksi diri, tapi aku nggak terlalu mikirin, takutnya malah overthinking lebih. Tapi aku harus bisa lebih belajar dari kesalahan tersebut. Dan aku juga masih belajar tentang public speaking, tentang vlog, tentang kamera sinematografi dan lain sebagainya.
Aku juga harus lebih sering rajin belajar tentang pelajaran di sekolah supaya nggak cuma berkembang di luar tapi juga berkembang di dalam sekolah. Asik. Oke guys, langsung kita masuk ke pertanyaannya saja ya. Yang pertama, apa hal yang paling aku rasain setelah satu periode di OSIS? Sebenarnya tadi kita udah bahas yang dirasain, udah pasti belum ya, tapi mungkin saya jawab lagi. Yang dirasain itu lumayan seneng dan banyak banget dapat pelajaran. Senengnya karena bisa bertemu teman-teman baru dan dapat pelajaran ketika aku itu berhasil melakukan tanggung jawab apa yang aku kerjakan dan berhasil membuat event tersebut berjalan dengan bantuan teman-teman. Ini langsung kedua ya. Apa pelajaran paling nyata yang aku dapetin dari OSIS? Pelajarannya sih mungkin belajar tentang bersosialisasi, tentang berkegiatan dan juga gotong royong. 3 hal itu ya tadi, bersosialisasi, berkegiatan dan gotong royong. Karena OSIS itu kan jujur kalau mau buat event itu persiapannya banyak. Jadi dari situ aku malah belajar banyak hal. Kalau sebenarnya di setiap event-event yang ada itu pasti ada persiapan yang sangat matang dari panitia. Loh. Apa yang berubah dari caraku bertanggung jawab setelah OSIS? Setelah berada di OSIS ya, setelah purna itu aku sekarang lebih peka terhadap keadaan di sekitar, lebih peduli ke orang lain dan mungkin selalu bantu orang lain. Makanya mungkin buat teman-teman di sekolah, karena aku itu sering banget ya bantu ambil salon, ambil ini, ambil apa gitu ya, sering banget disuruh-suruh. Mungkin mau kok dia, kok saya mau ya, karena saya itu memang peduli banget dengan sekitar lingkungan, tapi saya itu sebenarnya nggak mau dimanfaatin banget. Di rumah juga sebenarnya begitu, aku itu sering disuruh ngapain gitu ya, saya itu mau orangnya, karena itu adalah bentuk tanggung jawab. Apalagi kalau orang tersebut mengamanati hal itu kepada saya, mungkin akan saya bisa lakukan dengan segera mungkin. Oke. Apa rasanya gagal setelah berusaha maksimal? Ya mungkin aku tuh sebenarnya dibalik pencapaian-pencapaian yang ada, aku tuh ya sebenarnya ngerasain kegagalan juga ya, banyak banget kegagalannya. Yang kemarin juga lomba ceramah, sayangnya aku gagal juara, tapi nggak apa-apa karena itu juga sebagai ajang aku untuk belajar banyak hal lagi. Tetap ilmu padia banggu. Dan mungkin rasanya itu awalnya itu mungkin kecewa, nggak sesuai ekspektasi hal yang lainnya, tapi aku selalu menjadikan ini sebagai pelajaran, karena mau bagaimanapun aku itu harus bisa berkembang, bukan stuck di situ aja. Satu kali gagal, insya Allah 1000 prestasi akan dicapai. Ini satu kali gagal 1000 prestasi bakalan dicapai ya. Kenapa pencapaian gak selalu bikin tenang? Menurutku ketika aku mencapai suatu, misal targetnya apa ya, satu video itu berapa like, setelah itu aku berhasil target lagi, dan mungkin aku itu ngerasa tenang. Sebenarnya sulit ya kalau ini aja deh, misalnya aku pengen tahun ini 3000 subscriber atau bulan ini berapa ribu subscriber lah ya, 2000 sekian subscriber, tapi mungkin aku sudah mencapainya, ini sudah berhasil. Tapi mungkin di sini tuh kan kenapa pencapaian nggak selalu bikin tenang ya, karena mungkin menurutku kalau aku tuh selalu mencapai suatu itu malah tenang, malah syukur, malah bangga. Dan mungkin kalau nggak bikin tenang itu kalau kita nuntut lebih terhadap prestasi itu, misal udah dapet ini tapi malah nggak bersyukur, mungkin nggak tenang. Tapi kalau kita bersyukur apa yang kita dapat, insya Allah bakalan tenang. Apa yang berubah setelah aku mencapai sesuatu? Yang berubah itu adalah keinginan untuk bisa lebih. Keinginan untuk bisa lebih itu maksudnya bukan ketika aku mendapat sesuatu itu aku ngotot mau mau yang lebih gitu, enggak. Maksudnya gini guys, enggak lah, sulit gitu menyatakannya, tapi kalian tahu sendiri, karena kan setelah mencapai sesuatu itu
aku pastinya berubah untuk menjadi lebih baik ke depannya, bisa mencapai hal-hal yang aku raih kembali. Maksudnya bisa mencapai hal-hal yang aku raih lebih baik, lebih banyak lagi, dan tentunya untuk membahagiakan orang-orang sekitar. Kenapa proses sering lebih berat daripada pengakuan? Nah, ini nih. Pertanyaan yang lumayan bagus dari AI ini, penyanyi waras. Proses itu sebenarnya berat. Kalau kita mau mencapai juara 1, 2, 3 itu, waduh, di tengah perjalanan prosesnya itu makan waktu, kita harus belajar, sering banget buat belajar, sering banget buat berjuang, jam terbang itu tinggi. Misalnya kalau kita pengen hafal chord, kita itu harus sering banget itu ya, wah dari mulai dari G, ini ya G kayak gini kalau nggak salah G, dan itu ada C, dan itu ada F, itu ada A minor. Kan itu sebenarnya gerakan jarinya mungkin kelihatan gampang, tapi kalau buat orang pemula yang belum pernah megang gitar itu sulit mungkin. Tapi kalau orang udah terbiasa main gitar itu gampang, karena mereka itu belajar. Mereka juga awalnya mungkin kebingungan, termasuk saya sebelum saya melihat chord A aja yang gampang kayak gini, dipraktekin di gitar itu lumayan susah, apalagi kalau pindah chord dari misalnya C ke F gitu kan kalau kelihatannya gampang kan kalau orang-orang itu kan C ke F, tapi F yang biasa yang ini ya, bukan F gantung yang kayak gini nih, kayak gini lah. Tapi kalau awal-awal itu aku jujur sulit, tapi karena aku sering berproses, aku itu menghargai masa sulitku, jadi aku bisa. Intinya yang proses itu terasa berat, tapi kalau kita sudah mencapai sesuatu akan terasa menyenangkan. Proses akan terbayar dengan pencapaian. Apa makna bangga yang sebenarnya buat aku? Bangga itu sendiri ketika aku bisa, sebenarnya gimana ya, kalau bangga kan ketika aku bisa mencapai sesuatu dan bisa bermanfaat buat orang lain. Aku juga merasa bangga kalau diriku yang sekarang bisa lebih baik dari diriku yang sebelumnya. Mungkin aku sangat bangga gitu. Itu adalah definisi bangga buat aku, dan setiap orang itu beda-beda. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Apa yang jarang dibahas dari kehidupan sekolah? Banyak banget yang jarang dibahas dari kehidupan sekolah. Terutama aku itu lebih suka yang kegiatan di luar kayak vlog di YouTube. Aku kan juga sering banget nge-vlog, terus juga di Instagram aku juga sering ceritain kehidupan kayak santai-santai malam dan lain sebagainya. Tapi mungkin di sekolah memang jarang banget ketangkap kamera gitu. Di sekolah itu di kelas ya, mungkin di sekolah sebenarnya kan kayak kegiatan OSIS kan itu seru, dan juga sering tertangkap kamera. Malah yang jarang itu di kelas. Kegiatan di kelas itu kayak belajar mengajar, tapi aku itu bangga karena aku tuh punya teman-teman ya teman-teman yang setia, solid, apalagi forum. Apa momen di sekolah yang bikin aku dewasa sedikit? Momen di sekolah yang bikin dewasa gini, kalau momennya itu kayak misal di rumah itu kan kayak aku itu sendirian, mungkin sama Rizky. Kalau di sekolah itu kan aku ketemu teman yang seumuran, yang sangat denganku, ada juga yang lebih tua dariku. Nah di situ mereka itu kadang sering banget cerita-cerita tentang pengalaman ini tuh banyak, intinya pengalaman, dan aku itu selalu belajar dari mereka, belajar hal baik dari mereka, dan itu yang membuat aku mungkin sedikit lebih dewasa, karena memang ada orang-orang yang lebih tua, ada orang-orang yang punya banyak pengalaman, sering kesana kesini aku jadi tahu gitu ya. Dan mungkin itu yang membuat aku lebih dewasa, karena di sekolah kan ada jadwal piket, nah harus bersih tuh. Di rumah juga kayak gitu, aku juga suka kebersihan. Jadi itu hal yang membuat dewasa itu sebenarnya banyak banget lah, tapi nggak bisa ceritain di sini ya. Bingung bahasanya, dan udah juga 30 menit sebenarnya mungkin yeping udah bosen nanyong yeping.
Apa arti cukup di lingkungan sekolah? Kalau arti cukup di lingkungan sekolah itu cukup bingung mungkin berteman. Saya itu merasa cukup ketika saya memiliki pertemanan yang solid, yang pertemanannya itu nggak saling ngebully, yang pertemanannya itu mahal. Mahal itu bukan artinya traktir, tapi mahal itu definisiku itu setia. Mahal itu setia. Kenapa aku tetap bikin konten meski kadang sepi penonton? Ya aku itu kan youtuber kecil, kreator kecil yang nggak tahu ya di masa depan bakal jadi gede. Kalau aku jadi lebih besar secara kreator, secara follower, secara subscriber, aku sangat bersyukur. Tapi kenapa aku bisa konsisten buat vlog, buat konten di Instagram? Karena aku tuh yakin suatu saat akan ada suatu hal yang aku capai dari semua proses-prosesku ini. Dan karena gue karena hobi, aku hobi buat vlog, aku hobi jalan-jalan, aku hobi lari, aku hobi main gitar, aku hobi lainnya. Dan karena buat kontennya jujur seperti itu hobi aku, makanya aku bisa sedikit konsisten walaupun konsisten banget ya. Apa rasanya konsisten saat nggak ada yang nyuruh? Nih, misal dalam 1 bulan itu aku harus bikin berapa konten tapi nggak ada yang nyuruh bikin ya. Ada sih yang nyuruh AI, malah AI yang nyuruh, tapi kalau hal kayak gini kan konsisten nggak ada yang nyuruh. Kalau aku itu sendiri, aku yang nyuruh sendiri, AI juga yang mungkin ngarahin, yang buatin. Rasanya itu kalau misal aku ada di posisi kayak gitu, ada yang nyuruh misal nggak ada temen atau hal lainnya, ya berat sih jujur ada yang nyuruh karena itu kan mood. Tapi kalau misal kita terus-terusan ngandelin mood ya gak bakalan jalan ya. Kenapa aku pilih berkembang pelan-pelan? Nah, aku itu mau berkembang secara pelan-pelan, bukan kayak gini, mungkin gak bisa ya. Aku itu milih berkembang secara pelan-pelan biar aku itu bisa lebih baik dari hari kemarin ya, yang tadi aku ngomongin. Begitu kan lumayan bangga sama diriku sendiri kalau aku bisa lebih baik dari hari kemarin. Makanya aku kenapa pilih berkembang secara pelan-pelan ya karena itu tadi. Apa hal yang paling jujur aku pelajari dari konten? Hal yang aku bisa pelajari dari membuat konten itu, kalau sebenarnya buat konten itu nggak gampang-gampang banget, perlu effort, apalagi kalau buat konten vlog yang jaraknya lumayan jauh ditempuh, udah sampai sana harus acting, harus bisa tahu skrip dan yang lainnya. Tapi mungkin jujur aku itu ngerasa senang ketika aku membuat konten dan ngerasa diriku itu aku punya value diri ya. Aduh nggak bisa buat kata-kata lagi, ini udah 36 menit dan pertanyaan juga udah habis guys, udah habis pertanyaannya ya. Mungkin itu jadi pingannya, saya mungkin nggak bicara ngomong satu-satu. Intinya saya itu lagi gibain diri sendiri aja ya tentang organisasi sekolah ini, kehidupan di sekolah dan kehidupan tentang konten. Mungkin kalau kehidupan di rumah kita bakalan sentil kapan-kapan deh. Sebenarnya di episode itu kan di rumah, tapi itu berfokus ke muritan aja, gimana kayak aktivitas aku di rumah itu kayak gimana dan hal yang lainnya. Mungkin itu di episode lain, dan mungkin di episode 4 ada intinya episode 4 itu nanti aku bakal ngomongin sesuatu, tapi yang nggak tahu adalah belum bisa aku share ke kalian. Ini perlu seminggu lagi buat diupload karena aku itu pengen seminggu sekali buat upload konten di YouTube. Kalau di IG atau TikTok nanti kita bisa buat lagi lah ya. Oke segitu dulu ya, saya juga mungkin juga udah bosan ngedengerin saya selama 30-an lebih menit ini, setengah jam lebih saya ngomong kayak gini, takutnya ada yang bosan. Dan terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan satu hal lagi, saya ingin meminta maaf kalau ada dalam video ini saya itu
ada perkataan yang kurang enak atau hal yang lainnya ya mungkin bisa tuliskan komentar. Dan kalau ada kesalahan dalam video ini saya juga minta maaf. Saya Ahmad Wilodo selaku host dari Gaung YT. Terima kasih, mengucapkan banyak terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.